bangkai hewan laut. Dan ini umum. Karena setiap nakira, setiap mufrad yang menunjukkan satu diidhafahkan kepada ma'rifah, maka ini menjelaskan keumumannya. Maitatuhu. Ya. Ini nanti pembahasan di dalam bahasa Arab. Berarti Nabi telah menghukumi setiap bangkai hewan laut itu halal. Al-hillu maitatuhu. Adapun untuk kehalalan bangkai belalang, ini Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu berkata, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin aw sittan na'kulu ma'ahul jarad." Kami pernah mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 7 kali atau 6 kali. Selama itu kami pernah memakan jarad, yaitu belalang. 6 jarad. Ya. As-samaku wal jarad. Taib. Ini dia. Pun juga para ulama kita menjelaskan keluar dari makna bangkai tadi. Yang pertama apa tadi yang keluar dari makna bangkai? Apa tadi? Bangkai ikan dengan belalang. Keluar dari makna bangkai juga idhamul maitah, yaitu tulang bangkai, tulangnya. Kemudian wasyi'ruha, bulunya. Wa qarniha, tanduknya. Wa zufriha, kukunya. Wa nahwa dzalika adal jild, dan selain daripada itu, selain dari kulitnya. Berarti kalau kita punya biri-biri, ya sudah jadi bangkai dan seterusnya, lalu kita ambil bulunya itu, maka ini sah, boleh. Ya. Ini dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain. Wa hadza qaulu jumhuris salaf. Inilah pendapatnya mayoritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma jildul maitah, adapun kulit bangkai, fa innahu najisun, maka dia dihukumi najis, lakinnahu yutahhiru bidibag, akan tetapi dia bisa disucikan dengan disamak, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Muncul permasalahan di kalangan para ulama, apakah setiap kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak? Ya. Misalnya kulit babi, kulit anjing, kulit ular, kulit harimau, profesi yang suka mengumpulkan kulit buaya, kemudian kulit biawak, kulit ular yang sering. Ya. Kalau sekiranya kita hukumi dia najis, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Bisa enggak? Ini menjadi suci dengan disamak tadi, sehingga bisa kita untuk memanfaatkannya. Berselisih di kalangan para ulama, apakah setiap kulit hewan, bangkai hewan itu bisa untuk disamak, disucikan dengan disamak? Namun wallahu taala alam, pendapat yang kuat adalah bisa disamak dari kulit hewan yang dagingnya halal dimakan jika disembelih. Apa itu? Hewan ternak. Kalau kita punya kambing, mati kambing, kemudian kita samak dan kita manfaatkan kulitnya, boleh. Sapi, kerbau. Kalau sekiranya itu adalah kulit harimau, bisa? Nah, berarti tidak bisa. Ya. Termasuk kulit
ular tadi. Bisa? Tidak bisa. Kulit buaya bagaimana? Kulit buaya? Hah? Hukum daging buaya, ya memang harus kita sampaikan juga sekarang ini, karena tidak tertutup kemungkinan ada profesinya itu. Ya. Hukum daging buaya itu khilaf di kalangan para ulama. Apakah daging buaya itu halal atau haram untuk dikonsumsi, dimakan? Penyebab khilafnya itu adalah apakah buaya itu dia hewan laut atau hewan darat. Kalau dia hewan laut, maka dia masuk kepada keumuman sabda Nabi tadi, al-hillu maitatuhu. Halal bangkai hewan laut tersebut. Apakah dia buas atau tidak? Ikan hiu halal enggak? Buas apa tidak? Buas. Ya, namun dia menjadi halal lantaran keumuman ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebagian para ulama memandang bahwa daging buaya itu halal karena dia adalah hewan air, hewan laut. Ya, bukan laut maksudnya, hewan air gitu. Sebagian memandang tidak, karena dia hewan buas dan dia termasuk hewan darat. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu taala alam, sebagaimana yang dikuatkan oleh guru kita dahulu, bahwa dikuatkan oleh Syekh Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, bahwa hewan yang hidup di dua alam ini kita melihat di mana hewan ini lebih dominan. Apakah dia lebih dominan di darat atau di laut? Di air. Ya. Maka kita dapati ternyata buaya lebih dominan di air. Dia keluar hanya untuk hajat sesaat saja. Kemudian dia akan kembali lagi ke air. Dengan demikian berarti halal. Dia dihukumi dengan hewan air. Baik. Hah? Bahkan di antara salah seorang ustadz kita di STDI ada makan daging buaya, bikin sate. Dan kita dapat cerita itu Ustaz Firman termasuk yang mentes makan sate daging buaya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian juga termasuk yang pengecualian tidak termasuk dari bangkai itu adalah maitatu mala nafsalahu sailah, yaitu bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah. Itu tidak dihukumi najis. Apa contohnya? Lalat. Iya. Apa yang mendalilkan bahwa hewan yang tidak mengalirkan darah dia bangkainya tidak dihukumi najis adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syara'i ahadikum falyakmishu kullah, tsumma liyatrahu, fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar dawa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jatuh atau hinggap zubab, lalat di minuman salah seorang di antara kalian, ya, ini teh telur kita. Ketika hendak meminum kita melihat sudah hinggap lalat situ, merapung lalik di situ. Ya kan? Kata Nabi, jangan ditumpahkan seluruhnya itu, dibuang. Falyakmishu kullah. Dicelupkan lalat itu seluruhnya ke dalam, dibanam ke dalam truk supaya mantap rasanya. Bukan itu alasannya, bukan supaya mantap. Ya. Apa alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar dawa. Karena di salah satu sayap nyamuk itu ada racun dan di sayap satu lagi ada penawarnya, ada ubeknya. Dan kita tidak tahu sayap yang mana yang terkecemplung ini. Apakah yang racunnya atau yang obatnya? Maka celupkan semuanya, imbang.
Ya, ada racunnya pun ada penawarnya. Kemudian setelah itu diminum jo apa tadi? Setelah dicelupkan tadi diminum? Jo apa? Hah? Jo lalat tadi? Enggak. Dikeluarkan lalat tadi dulu. Dikeluarkan lalat tadi dulu, sisanya baru diminum. Kata para ulama kita, kalaulah sekiranya bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah ini pun juga dihukumi najis, tentu tidak akan Nabi perintahkan untuk mencelupkan, bahkan barangkali akan menuangkan, karena air tersebut sudah tercampur dengan najis. Namun dengan Nabi merintahkan untuk mencelupkan secara keseluruhan, ini menjelaskan itu bukanlah najis. Dan orang-orang non-Islam ini mengkritisi hadis ini nih. Lihat tuh Islam jorok. Ya, lalat sudah masuk disuruh dicelupkan lagi. Tapi ternyata tak kala mereka periksa, mereka teliti, ternyata memang menemukan di salah satu sayapnya itu ada penawar dari racun yang ada di sayap yang berikutnya. Ya. Dan mereka mengakui. Bagaimana tidak, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rincian tentang pembahasan bangkai. Di mana di situ ada jenis-jenis bangkai, ada perkara yang termasuk dihukumi bangkai dan ada pengecualian yang tidak termasuk dari bangkai. Kemudian yang kedua yang termasuk dari najis adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Daging babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 145, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, tidak aku dapati pada apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku perkara yang diharamkan untuk memakannya ila an yakuna maitah, kecuali apabila makanan itu adalah bangkai, au daman masfuhan atau darah yang mengalir, au lahma khinzir atau daging babi. Kemudian Allah melanjutkan fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia adalah najis. Kata para ulama, apa maksud dia di sini? Fa innahu rijsun, sesungguhnya dia najis. Kata para ulama, dhamirhu di sini yarji'u ila aqrabi madhkur, dia kembali kepada perkara yang paling terdekat disebutkan. Apa perkara yang terdekat diucapkan? Yaitu tadi disebutkan di situ, yang pertama maitah, yang kedua darah yang mengalir, yang ketiga daging babi. Kemudian Nabi menutup, Allah menutup fa innahu rijis, karena sesungguhnya dia itu najis. Dia ini kembali kepada 1 2 3 atau kepada yang terakhir? Yang terakhir. Karena kaidah di dalam bahasa Arab itu adalah ad-dhamir ya'udu ila ma aqrab al-madhkur. Dhamir itu kembali kepada perkara yang paling terakhir, yang paling dekat dibahas, disebutkan, yaitu lahmu khinzir. Berarti ungkapan Allah fa innahu rijsun, sesungguhnya dia adalah najis, maksud dia di sini apa? Daging babi. Maka dengan ayat ini Allah telah menghukumi bahwa daging babi itu adalah najis. Surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang keberapa lagi jenis najis? Yang ketiga, baulul adami wa ghaituhu. Air pipis manusia dan kotorannya. Air pipis manusia dan kotorannya. Ada di antara diri kita di sini yang mengingkari bahwa air pipis dan kotoran manusia itu tidak najis? Ada? Ada yang mengingkari di sini? Hah? Ini termasuk dari perkara yang sudah dimahami oleh setiap insan, bahwa air pipis dan kotoran manusia itu adalah najis. Di antara dalil yang menjelaskan tadi, idza wata'a ahadukum fi na'lihi al-adha fa inna turaba lahu tuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila
seseorang berjalan kaki dan menempel di sandalnya itu ada kotoran najis, fa inna turaba lahu tuhur, maka tanah yang setelahnya itu akan mensucikan. Antum pakai sandal, berjalan kaki, di perjalanan itu ada najis yang antum injak sehingga sandal bernajis, maka kata Nabi SAW, itu tanah bisa mensucikannya. Berarti digosokkan ke tanah atau apa segala macam, atau hilang sendiri dengan tanah yang ada di depannya. Ini bisa mensucikan. Jadi para akhwat ini terutama yang banyak orang menyampaikan ketika dia pakai jubah yang dituntut oleh syariat untuk sampai menutupi tumitnya, kakinya, ya dijulurkan, maka ada yang protes, tidak khawatir ini tajelo-jelo karena najis. Ini dia. Kalau sempat terkena najis, maka tanah yang setelahnya bisa membersihkan, mensucikan. Ya. Ini pun juga menjadi dalil bahwa untuk najis itu tidak dituntut harus dengan niat. Akan tetapi cukup dengan hilangnya najis tersebut, baik dengan disengaja maupun tidak, maka sudah mensucikan. Ya. Adapun untuk baul, untuk buang air kecil termasuk najis, ini adalah hadis yang baru kita sampaikan tadi. Ya, orang yang diazab di alam kubur lantaran tidak bersuci setelah selesai dari buang air kecil. Ini menjelaskan buang air kecil itu termasuk dari najis. Kita lanjutkan. Walaupun kotoran manusia dan air pipisnya adalah najis, namun mereka tidak berada di level yang sama. Karena ada air pipis manusia itu yang levelnya dia tidak sampai ke level sama dengan air pipis orang yang lain, yaitu apa? Air pipis bayi laki-laki yang masih menyusui, belum makan apa-apa. Baulus sabi. Ya. Apakah baulus sabi itu najis? Iya. Air pipis anak bayi laki-laki yang masih menyusui belum makan apa-apa itu najis? Air pipisnya kita nyatakan iya. Namun di situ terdapat keringanan ketika hendak mensucikannya. Bagaimana mensucikannya? Cukup dengan mempercikkan air, tidak usah dibasuh. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya? Yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dibasuh, dicuci benda yang terkena oleh pipis bayi wanita. Ya. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup dipercikkan dari benda yang terkena pipis bayi laki-laki yang masih menyusui. Ini dia. Adapun air pipis selain dari air pipis bayi laki-laki ini, maka dihukumi sama dengan air pipis orang dewasa, air pipis bayi wanita, itu sama. Di mana dia harus dibasuh. Nabi menyebutkan tadi yuksal, dibasuh min baulil jariyah, dari air pipis bayi wanita. Kemudian jenis najis yang berikutnya, kotoran dan air kencing hewan. Kotoran dan air kencing hewan. Sudah azan ya? Kita selesaikan sedikit lagi nih. Apakah setiap hewan itu air kencingnya dan kotorannya menjadi najis? Ini dibahas oleh para ulama bahwa hewan itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada al-hayawan ma'kulul laham, hewan yang dagingnya halal dimakan. Ada hewan yang dagingnya
tidak halal dimakan. Untuk hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotorannya dan air pipisnya adalah najis. Adapun hewan yang dagingnya halal dimakan, apa contoh hewan yang halal dimakan? Ayam, sapi, kambing, kerbau, ya. Maka untuk kotorannya dan air pipisnya tidaklah najis. Ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Apa dalil? Di antara dalil yang menjelaskan itu adalah Masya Allah, sudah azan. Di mana ada sekelompok dari orang dari sebuah kabilah, mereka pergi menghadap Nabi SAW mengadukan tentang kondisi mereka, yaitu demam. Fa amara lahum Rasulullah SAW biliqahin. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke sekelompok unta. Fa amarahum an yukhriju fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi memerintahkan kepada sekelompok tersebut untuk meminum meminum susu dari unta tersebut, kemudian dicampur dengan air pipisnya. Jadi air susu onta kemudian dicampur dengan air pipisnya, kemudian diaduk. Kemudian Nabi merintahkan untuk minumnya, dan mereka minum. Ternyata mereka memang sembuh. Ya, sekelompok orang ini. Kata para ulama, kalaulah sekiranya air pipis onta itu adalah najis, maka tidak akan mungkin Nabi memerintahkan untuk dicampur dengan air susu. Karena tidak boleh berobat dengan benda najis. Tidak boleh meminum yang bernajis. Ya, namun dengan dibolehkan oleh Nabi ini menyandarkan bahwa itu bukanlah najis. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang menceritakan Nabi SAW pernah solat di kandang kambing. Hadis menceritakan Nabi pernah solat di kandang kambing. Yang sangat rentan kandang kambing itu akan dikotori oleh kotoran kambing itu sendiri. Di situ akan ada air pipisnya, di situ akan ada kotorannya. Namun dengan Nabi tetap solat di tempat tersebut, ini menandakan bahwa kotoran dan air pipisnya bukanlah najis. Dengan demikian, para ulama kita menjelaskan, mengkiaskan bahwa setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotoran dan air pipisnya bukanlah najis. Basobok kaki wak dengan ciri ayam. Bata wudu wak bernajis awak. Boleh wak solat dengan pakai ciri ayam, tapi itu kotoran. Ya, tetap kita dianjurkan untuk membersihkannya. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada beberapa poin lagi yang masih masuk dalam hukum najis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ujian kemarin silakan diminta. Ada